Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah hari jeda kemarin lusa kawan, Piala Dunia Catur 2021 dilanjut dengan babak semifinalnya untuk kategori Open atau pria. Sedangkan untuk kategori wanita kawan sudah memasuki babak final, mempertemukan duo Alexandra dari Rusia, yaitu Alexandra Kostenuk versus Alexandra Koryakina. Sementara Alexandra Kostenuk tadi malam kawan unggul atas Alexandra Koryakina. Dan di kategori pria, dua partai berakhir remis antara Magnus Carlsen versus Jan-Christoph Duda dan Sergei Karjakin versus Vladimir Fedosev. Pagi ini kawan kita akan ulas satu game lagi dari Magnus Carlsen yang bertemu dengan Jan-Christoph Duda di game pertama semifinal tadi malam. Dan kita langsung saja ke atas papan, tak perlu kita ulas profil kedua pemain. Dan di sini di game pertamanya Carlsen pegang putih bermain dengan pion menteri, pion D4. Dibalas kuda F6 oleh Jan-Christoph Duda, pion C4, pion E6, kuda F3 dan pion D5. Kita dapati permainan Queen's Gambit decline dari hitam. Permainan berlanjut, Carlsen mengembangkan kuda C3 dan di sini Christoph Duda memainkan pion D pukul pion C4. Dibalas dengan pion E, membuka diagonal peta terang bagi gajah mengincar pion C4. Dibalas dengan langkah gajah B4 oleh Christoph Duda untuk mengepin kuda. Di langkah berikutnya mungkin ingin mendapatkan pion putih E4 ini. Dan pada posisi ini biasanya putih juga memainkan pion E5-nya. Dibalas kuda D5 untuk mengancam kuda C3 dan menteri putih ke C2. Tapi di game ini kawan, Magnus Carlsen tidak memainkan pion E5-nya untuk mengancam kuda. Dia bermain dengan langkah gajah pukul pion C4, mempersilahkan hitam pukul pion E4 ini dengan kuda, memberikan pressure bagi kuda putih C3. Di sini Carlsen memilih untuk rokade pendek. Dan pada posisi ini kawan, di game-game sebelumnya ada 3 langkah utama pilihan hitam untuk melanjutkan langkahnya. Bisa menarik mundur kudanya kembali ke F6, atau bermain dengan langkah gajah pukul kuda di C3. Setelah dipukul balik, kuda hitam bisa pukul pion C dan mungkin menteri bergeser ke D3 atau ke C2 atau ke B3 dan kuda bisa mundur ke D5. Dengan variasi ini kawan, hitam memenangkan 2 pion dan putih mungkin mendapatkan kompensasi pengembangan jalur-jalur perwira yang lebih cepat nantinya. Tapi di awal-awal pembukaan seperti ini masih cukup berimbang posisinya kawan. Hitam masih bisa atau mempunyai tempo untuk menyolidkan pertahanannya dengan pion-pionnya nanti. Dan beberapa game terdahulu kawan yang memakai variasi ini, prosentase kemenangan hitam lebih besar daripada putih. Atau pada posisi ini, hitam bisa pukul kuda putih menggunakan kuda. Setelah dipukul balik, langkah terbaik bagi gajah hitam adalah bisa mundur ke peta E7. Tapi bila pukul pion yang ada di peta C3 ini kawan, beberapa game sebelumnya prosentase kemenangan putih lebih besar daripada hitam. Tapi di game ini kawan, Jan-Christoph Duda menarik mundur kudanya ke F6 dibalas dengan langkah menteri ke E2. Dan hitam pun rokade. Dan ada satu game kawan di kejuaraan catur Afrika tahun 2017 silam yang memakai variasi seperti ini sampai langkah ke-8. Dan di langkah berikutnya, putih memainkan atau melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke D1. Tapi di game ini, Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah G5. Dan kita dapati variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Jan-Christoph Duda melanjutkan dengan pion H6, gajah mundur ke H4, gajah hitam mundur ke E7 memblokade pin-pinan dari gajah putih. Selanjutnya Carlsen menggeser beteng A ke D1. Dan Jan-Christoph Duda melanjutkan pengembangan kuda C6. Carlsen kembali menggeser beteng ke lajur pusat. Duda melangkahkan kudanya ke D5. Membuka diagonal peta gelap bagi gajah untuk saling bertarung. Juga menantang pertukaran perwira di peta pusat ini kawan. Coba kita lihat satu-satu kemungkinan yang bisa terjadi pada posisi ini kawan. Apabila putih melanjutkan dengan adu gajah peta gelap terlebih dahulu, gajah pukul gajah E7 akan dipukul balik oleh kuda C. Selanjutnya mungkin putih melakukan pertukaran kuda kembali kawan di peta pusat, dipukul balik oleh pion mengancam gajah.
Dan di sini ada pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Apakah menteri pukul kuda ataukah menyelamatkan gajah petak terangnya mungkin ke petak D3. Apabila memilih gajah mundur ke petak D3, selanjutnya gajah hitam akan berkembang ke E6 untuk menutup ancaman menteri putih terhadap kudanya ini. Dan apabila pada posisi ini putih melanjutkan pertukaran kuda di petak pusat terlebih dahulu, kuda pukul kuda akan dipukul balik menggunakan pion. Dan coba lihat kawan, dua perwira putih mendapatkan ancaman dari para perwira hitam ini. Tentu gajah pukul gajah lanjut putih terlebih dahulu. Bisa dipukul balik oleh kuda hitam, mungkin menteri putih pukul kuda, pion pukul gajah. Dan coba lihat kawan, pada posisi seperti ini hitam unggul satu pion dan hitam masih mempunyai gajah. Dalam permainan babak akhir tentu gajah lebih kuat nantinya kawan terhadap kuda. Pada permainan aslinya tadi malam kawan, pada posisi ini Carlsen pukul kuda terlebih dahulu menggunakan gajah. Apabila dipukul kembali atau dipukul balik menggunakan pion, nantinya gajah pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh kuda, menteri putih bisa mendapatkan kuda hitam kembali dan putih akan menang satu perwira. Pada posisi ini Christoph Duda pukul gajah petak gelap putih di H4. Dan Carlsen melanjutkan gajah pukul kuda di C6, dipukul balik oleh pion. Dan Carlsen melanjutkan langkah menteri ke C4 mengincar pion C6, dibalas dengan langkah beteng B8 oleh Jan Christoph Duda. Bila menteri putih pukul pion yang ada di peta C6 ini kawan, kemungkinan beteng hitam akan pukul pion B2. Tapi di sini Carlsen memilih langkah kuda pukul gajah di H4 terlebih dahulu, dipukul balik oleh menteri hitam. Sekarang pion B3 memperkuat posisi atau struktur pionnya dari ancaman beteng hitam. Dan Christoph Duda menggeser betengnya ke lajur pusat, dibalas dengan langkah menteri pukul pion C6. Meninggalkan pionnya untuk menggoda beteng hitam pukul pion ini. Jika beteng hitam pukul pion ini kawan, selanjutnya menteri akan pukul pion C7 mengancam beteng di peta B8. Dan mungkin hitam akan menantang pertukaran menteri di peta F4 sekaligus melindungi betengnya. Menteri pukul menteri, beteng pukul menteri, dan beteng putih bisa bergerak ke baris ke-8 hitam. Tentu ini tidak akan memberikan kenyamanan bagi pertahanan hitam. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, beteng hitam tidak tertarik pukul pion D4 ini. Melanjutkan pengembangan gajah ke B7 mengancam menteri. Dan Carlsen pada posisi ini kawan tidak tertarik pukul pion C7 ini. Yang ditakutkan mungkin adalah setelah menteri pukul pion ini kawan, hitam akan melakukan pengorbanan sementara gajah pukul pion G2. Apabila dipukul oleh Raja Putih, selanjutnya beteng B bergeser ke C8 untuk mengancam menteri dan kuda yang ada di belakangnya. Jika menteri bergeser ke A5 untuk melindungi kuda, maka menteri hitam akan ke G4 skak. Raja ke F1, menteri ke H3 skak, dan setelah raja pindah, bila hitam menginginkan permainan remis bisa melakukan skak yang berulang kawan. Tapi pada posisi ini jika hitam ingin melanjutkan permainan bisa pukul kuda yang ada di peta C3. Dan terlihat komposisi masih cukup berimbang, tapi engine menunjukkan bahwa posisi hitam sedikit lebih baik daripada putih. Tapi di posisi seperti ini tadi, Carlsen tidak tertarik pukul pion C7, menggeser menterinya ke peta C5, dibalas dengan langkah menteri ke G5, menantang pertukaran menteri ataupun memberikan ancaman skakmat pukul pion G2. Diterima Carlsen, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion H. Selanjutnya pion H3 lanjut Carlsen, gajah hitam bergerak ke lajur pusat ke peta D5, dibalas dengan langkah beteng naik ke E5. Bersiap untuk pukul pion G5 ini di backup oleh pion F6 mengancam menteri. Kuda pukul gajah lanjut Carlsen, membuat langkah pengorbanan pertukaran perwira untuk sementara. Pion pukul beteng, kuda ke E7 skak, raja ke F8, kuda ke C6 menggarpu kedua beteng hitam. Dan selanjutnya beteng digeser ke A8, kuda pukul beteng hitam di D8, beteng pukul kuda, dan beteng putih digeser ke C1. Persiapan untuk pukul pion C7. Duda tidak berusaha melindungi pion C7-nya, dia memilih langkah pion E pukul pion D4. Beteng putih pukul pion C7, pion didorong maju ke depan untuk segera promosi,
Apabila Beteng Putih ini pukul pion di A7 ini kawan, dia akan kehilangan tempo untuk mengawal pion hitam yang bisa promosi. Carlsen menarik mundur betengnya ke C1, Raja Hitam ke E7, pion F3 balas Carlsen, dan sekarang beteng hitam digeser ke C8 mengorbankan betengnya. Ini adalah taktik defleksi kawan. Jika beteng putih pukul beteng hitam ini, maka putih sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengawal pion hitam ini untuk bisa promosi, dan dipastikan hitam akan menang. Oleh karena itu, Carlsen tidak tergoda tawaran beteng hitam. Dia menggeser betengnya ke D1 dan beteng hitam naik ke C2 menempati baris kedua pertahanan putih. Carlsen pun pukul pion D3. Dan pada posisi ini kawan, di langkah ke-32 ini mereka sepakat remis. Di aturan turnamen ini kawan, pemain diizinkan untuk melakukan tawaran remis setelah melewati langkah ke-30. Jadi mereka di langkah ke-32 ini sudah diizinkan atau boleh bermain remis. Itulah kawan permainan antara Magnus Carlsen versus Jan-Christoph Duda di game pertamanya babak semifinal FIDE World Cup 2021 tadi malam. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.